Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal Ramadan dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi pembelajaran sosial emosional. Untuk review pengalaman belajar, pada topik pembahasan ini ada 5 topik. Yang pertama, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, dan emotional learning. Yang topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Yang topik 3, experiential learning. Yang topik 4, experiential learning pada pembelajaran emosional. Yang topik 5, school well-being. Next. Yang pertama, untuk kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka. Ini belajar tentang kompetensi sosial emosional yang terdapat 5, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, serta keterampilan sosial. Yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Seorang guru mengolah atau menerapkan pembelajaran emosional kepada peserta didik dengan pendidikan dan relasi sosial, yaitu MC2 atau empati, compasional, mindfulness, dan critical inquiry. Yang ketiga, experiential learning, yaitu proses melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif, juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Yang keempat, experiential learning pada pembelajaran emosional, yakni menyusun model pembelajaran dengan experiential learning pada kegiatan belajar. Yang terakhir, school well-being. Sekolah menjadi well-being atau tempat kesejahteraan peserta didik. Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik. Next, untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih, mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari. Jadi dengan mempelajari 5 topik tersebut, kita atau sebagai guru dapat memberikan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru sebagai teladan pembelajaran sangat penting memahami perannya dalam keterampilan sosial emosional dan pendidikan sosial, sehingga guru dapat mengontrol emosi dan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan menerapkan model experiential learning yang akan membuat peserta didik berkegiatan dalam pembelajaran sehingga lambat laun akan membangun keterampilan sosial emosional dan lingkungan sekolah dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Next, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Yang selanjutnya mempelajari topik-topik yang ada dengan cara memperhatikan penjelasan dari dosen, membaca literatur yang disediakan di LMS, berdiskusi dengan teman, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, serta berelaborasi dengan guru instruktur. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya dan mengapa? Jadi, menerapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul belajar yang disesuaikan dengan CSL, karena dengan adanya pembelajaran sosial emosional, guru tidak mudah terbawa amarah, serta saat menghadapi berbagai karakter peserta didik, guru lebih bisa mengatur dirinya dan peserta didiknya untuk mengendalikan emosinya saat pembelajaran. Ini untuk analisis artefak pembelajaran, ini sudah saya upload di Google Drive, saya unggah modul ajar. Yang di dalam modul ajar tersebut sudah saya beri sosial emosional. Next,
Pembelajaran bermaknanya adalah sebagai seorang guru, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah dengan cara mengelola emosi dari saya dan peserta didik supaya nanti dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk peserta didik diberikan contoh dan arahan terkait pembelajaran sosial emosional atau bisa juga dengan menerapkan dalam pembelajaran yang direncanakan untuk menunjang kompetensi sosial emosionalnya agar peserta didik tidak mudah marah dan nyaman di kelas dan lain sebagainya. Next. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai jurnal refleksi tentang mata pelajaran sosial emosional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.